الحمد لله الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام والإحسان، الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك المنان، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب المعجزات والبيان. اللهم صل وسلم وبارك على من أوحي القرآن، سيدنا ومولانا محمد كان خلقه القرآن، وعلى آله وصحبه نتمسك بالقرآن. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah yang singkat ini, khatib berwasiat kepada kita seluruhnya, marilah senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mulia atau hinanya seorang hamba tergantung bertakwa atau tidaknya ia kepada Allah Azza wa Jalla. Takwa dalam artian yang sebenar-benarnya, yakni dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Adapun judul khutbah yang ingin khatib sampaikan dalam kesempatan ini, merawat hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Hidayah maknanya adalah petunjuk, dan persamaan katanya adalah an-nur yang artinya cahaya. Maka orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah, jalan hidupnya akan selalu terang benderang karena berselimutkan cahaya, dan akan sampai kepada tujuan hidup dengan selamat karena petunjuknya tepat dan akurat. Al-Imam Bushairi mendefinisikan hidayah itu adalah imalatul qalbi minal batili ilal haqqi. Hidayah itu artinya cenderungnya hati dari ketidakbenaran menuju kebenaran. Maka kalau hati kita yang awalnya cenderung kepada ketidakbenaran, namun akhirnya cenderung kepada kebenaran, artinya berubah dari ketidakbaikan menuju kebaikan, maka itu pertanda kita mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, karena hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sahabat Nabi yang bernama Bilal bin Abi Rabah ketika disiksa oleh tuannya karena mengucapkan dua kalimat syahadat, ditimpa oleh batu, diterik matahari pada pasir yang tandus, namun lisan Bilal bin Abi Rabah tetap mengucapkan kalimat ahad sebagai simbol tetap mengakui Allah sebagai Tuhan. Karena hidayah pula, Umar bin Khattab yang awalnya ingin membunuh Nabi Muhammad SAW, tekadnya sudah bulat, pedang sudah ia siapkan, namun Allah kasih dia hidayah yang akhirnya, yang awalnya tujuannya membunuh Nabi, namun akhirnya mengucapkan dua kalimat syahadat di hadapan Nabi. Hidayah pula yang membawa Salman Al-Farisi rela meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan keluarganya untuk melakukan rihlah ruhaniyah yang kemudian membawanya ke Madinah, berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, kemudian langsung mengucapkan dua kalimat syahadat. Dan hidayah pula yang membawa kita hari ini rela meninggalkan pekerjaan kita, rela meninggalkan senda gurau dengan keluarga kita untuk berkumpul di rumah Allah ini untuk melaksanakan sholat fardu Jumat secara berjamaah.
Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, persoalan hidayah ini adalah merupakan hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada seorang manusia pun yang bisa memberikan hidayah kepada manusia yang lainnya. Tak ada satupun makhluk yang bisa memberikan hidayah kepada makhluk yang lainnya. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW tidak diberikan Allah hak untuk memberikan hidayah kepada orang-orang yang dikasihinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Qasas ayat 56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha, wallahu a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang engkau cintai, tetapi Allah berhak memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha mengetahui siapa di antara hamba-Nya yang mau menerima hidayah. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, dikarenakan hidayah adalah merupakan hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ada seorang hamba Allah, Kan'an namanya. Nabi Nuh adalah ayah kandungnya, tapi Kan'an tidak mendapatkan hidayah Allah, mati dalam keadaan kafir. Ada hamba Allah Azar namanya, paman kandung Nabi Ibrahim alaihissalam. Membuat berhala adalah merupakan profesinya. Ketika keponakannya menghancurkan berhala-berhala Raja Namrus ketika itu, tapi Azar tetap bersikukuh membuat berhala sebagai profesinya. Karena Azar tak mendapat hidayah Allah, dia pun mati dalam keadaan kafir. Abu Thalib paman kandung Nabi kita Muhammad SAW, ia menjaga dan merawat Nabi ketika ditinggal ibu kandung dan kakeknya. Ia memasang badan untuk melindungi Nabi, mendukung dakwah Nabi. Tapi sampai akhir hayatnya Abu Thalib tidak mendapatkan hidayah dari Allah, sehingga mati sebelum mengucapkan 2 kalimat syahadat. Akan tetapi hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kita yang bukan siapa-siapa, tidak ada hubungan darah kita dengan darah Nabi Muhammad SAW, tidak bersambung nasab kita dengan nasab Nabi Muhammad SAW, tapi Allah memberikan hidayah itu kepada kita. Allah masukkan hidayahnya ke dalam hati kita. Kurang cinta apalagi Allah kepada kita, kurang sayang apalagi Allah kepada kita, kurang kasih apalagi Allah kepada kita. Namun sayangnya lebih sering cinta Allah kepada hamba-Nya itu bertepuk sebelah tangan, dibuktikan dengan masih banyak di antara hamba-hambanya yang enggan melaksanakan perintahnya, bahkan bermaksiat dan bergumul dengan dosa-dosa. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, persoalan selanjutnya ialah ketika Allah sudah kasih kita hidayah, bagaimana cara kita merawat hidayah yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka menurut analisa Khatib, setidaknya ada 2 hal yang harus kita lakukan dalam rangka merawat dan mempertahankan hidayah dari Allah. Yang pertama, hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, perbanyaklah meminta kepada yang punya hidayah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dalam bahasa agama kita disebut dengan istilah doa, karena doa maknanya adalah meminta. Maka banyak-banyaklah kita meminta kepada Allah agar hidayah yang Allah sudah punjamkan dalam hati kita tetap dipertahankan sampai ajal menjemput kita. Rasulullah SAW ajarkan kita salah satu doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini doa yang diajarkan Rasul agar hidayah yang telah Allah berikan jangan sampai Allah cabut dari hati kita. Seandainya pun kita tak hafal dengan doa ini, berdoalah dengan bahasa apa saja, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar dan Maha mengetahui setiap doa-doa hamba-Nya, walaupun menggunakan bahasa apa saja. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kemudian yang kedua, cara kita merawat atau mempertahankan hidayah dari Allah itu adalah dengan banyak-banyaknya kita membaca buku petunjuk. Apa buku petunjuk yang dimaksud di sini? Tak lain dan tak bukan adalah Al-Qur'anul Karim.
Siapa manusia yang paling paham dengan Al-Quran? Tentunya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewariskan Al-Quran kepada sahabat-sahabatnya. Kemudian sahabat pun mewariskan Al-Quran kepada tabi'in, tabi'in pun mewariskannya kepada tabi'in. Para tabi'in mewariskannya kepada para ulama yang akhirnya sampai kepada guru-guru kita, yang kemudian sebahagian kecil isi dari Al-Quran itu masuk ke dalam pikiran dan hati kita. Maka cara yang terbaik, bagaimana caranya kita membaca Al-Quran sementara kita tidak punya kapasitas untuk menafsirkan dan mengambil istinbat hukum dari Al-Quran? Maka cara yang terbaik adalah dengan rajin-rajinnya kita menghadiri majelis taklim yang diasuh oleh guru-guru kita, yang isinya adalah membaca kitab-kitab para ulama yang bersumberkan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Di masjid kita ini setiap pekan ada pengajian. Bahkan di masjid-masjid yang lainnya setiap pekan, setiap minggu ada pengajian. Namun sayangnya jamaah yang hadir di masjid untuk mendengarkan pengajian itu lebih sedikit jumlahnya ketimbang orang-orang yang kumpul di warung kopi. Ini adalah merupakan pekerjaan rumah bagi kita semua. Bagaimana kita menyentuh hati jamaah, bagaimana hati kita menyentuh jiran-jiran tetangga kita, jamaah-jamaah yang selama ini masih berat langkah kakinya ke masjid, baik untuk melaksanakan sholat fardu secara berjamaah maupun menghadiri pengajian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam salah satu hadisnya, sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Ali bin Abdurrahman Al-Ghalantani dalam kitabnya Al-Jawharul Mawdu di bab Fadilatul Ilmi wal Ulama. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Man akrama aliman faqad akramani, wa man akramani faqad akramallah, wa man akramallah fa ma'wahul jannah. Siapa yang memuliakan orang-orang alim, siapa yang memuliakan orang-orang berilmu, itu berarti ia memuliakan aku, kata Rasul. Siapa yang memuliakan aku berarti dia telah memuliakan Allah. Dan siapa yang memuliakan Allah, tempatnya nanti di dalam surga. Hadirin jemaah umat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam rangka merawat dan mempertahankan hidayah yang telah Allah berikan kepada kita, banyak-banyaklah kita meminta, banyak-banyaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sering-seringlah kita menghadiri majelis taklim. Insyaallah kalau senantiasa kita berbanyak doa dan minta kepada Allah, sering-seringnya kita menghadiri majelis taklim, hidayah yang Allah berikan kepada kita akan tetap selalu bersemi sampai akhir hayat kita, sehingga kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril anwar وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار أما بعد. ويا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية صحابة رسول الله أجمعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر